sedang mencari soal TWK yang modelnya terbaru, soalnya itu pendek sekitar 1 atau 2 kalimat saja ya, tetapi opsinya itu positif semua, bener-bener sulit dan penalaran, sepertinya video ini tepat banget buat teman-teman. Langsung aja, TWK model terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali ke channel Privatal Faiz. Spesial banget soal TWK model terbaru yang diinginkan oleh para peserta semuanya. Seperti apa model terbarunya? Ya inilah soal model terbarunya yang sudah kami siapkan. Modelnya itu sekitar 1 atau 2 kalimat atau mungkin 3 kalimat. Namun opsinya itu mirip-mirip, kelihatan bener semuanya dan perlu analisis tingkat tinggi untuk bisa menentukan jawaban mana yang paling benar. Wes, gak usah lama-lama, kita mulai. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan nasional Indonesia yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Nilai-nilai yang dapat diimplementasikan oleh masyarakat dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah: A. Menyadari pentingnya sikap kedaerahan untuk memperkuat persatuan. B. Mempertahankan kemerdekaan dengan cara berprestasi di berbagai bidang. C. Menerima keberagaman suku dan budaya sebagai kekayaan bangsa dan saling menghargai. D. Mematuhi peraturan demi menciptakan kedamaian dan ketertiban. E. Mengembangkan sikap kebanggaan terhadap budaya sendiri dalam kehidupan bermasyarakat. Silakan teman-teman, kira-kira jawabannya apa? Terlihat semua opsi itu positif, tetapi tipsnya adalah teman-teman harus mengetahui apa tujuan dari soal ini, ya, permintaan soalnya, inti soalnya apa, sehingga jawaban itu harus relevan dengan soal yang akan ditanyakan ini, teman-teman. Boleh, silakan. Kalau sudah, kita bahas. Jadi di sini kata kuncinya adalah Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan semboyan nasional Indonesia yang berarti kita berbeda-beda tetapi tetap satu. Artinya kita beraneka ragam, tetapi kita tetap menjunjung persatuan dan kesatuan, teman-teman. Nilai-nilai yang diimplementasikan atau diterapkan oleh masyarakat dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika berarti kita harus saling menghargai, saling menghormati, saling toleransi untuk bisa mendukung persatuan dan kesatuan, karena kita berbeda-beda tetapi kita tetap satu, teman-teman. Nah, yang A, menyadari pentingnya sikap kedaerahan, berarti fokus ke A itu fokusnya kedaerahan ya, untuk memperkuat persatuan memang, tetapi fokusnya sikap kedaerahan, berarti ini jebakannya, teman-teman. Maka A itu kurang tepat. Menyadari pentingnya sikap kedaerahan untuk memperkuat persatuan itu baik, tetapi terlalu fokus pada kedaerahan dan kurang menekankan kepada kebersamaan ini, teman-teman. Maka A itu kurang tepat. Yang B, mempertahankan kemerdekaan dengan cara berprestasi. Ini fokusnya di sini dengan berbagai bidang. Ya, ini hal yang baik, hal yang positif, tetapi apakah sesuai dengan implementasi, teman-teman ya? Oke. Nah, untuk opsi yang B tadi ya, oke, mempertahankan kemerdekaan dengan cara berprestasi di berbagai bidang ya. Nah, ini kurang tepat, teman-teman, walaupun ini hal positif ya. Ini berkaitan dengan nasionalisme secara umum dan tidak spesifik dengan berkaitan dengan keberagaman atau tidak secara umum berkaitan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Maka ini positif aja tetapi belum sesuai dengan inti dari pertanyaannya. Yang C, menerima keberagaman suku. Nah, ini salah satu dari nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika yang diimplementasikan. Menghormati, menghargai, menerima keberagaman suku dan budaya sebagai kekayaan bangsa dan saling menghargai. Ini adalah nilai-nilai yang diimplementasikan. Ini cocok banget, teman-teman. D, mematuhi peraturan demi menciptakan kedamaian. Ini fokusnya kepada mematuhi peraturan yang berlaku ya, teman-teman. E, mengembangkan sikap kebanggaan terhadap budaya sendiri. Berarti ini lebih kepada etnosentrisme ya, menganggap bahwa budaya sendiri itu lebih baik daripada budaya yang lain, teman-teman. Jelas banget ya. Nah, ini jebakan, terlihat opsi-opsi yang lainnya mirip, positif, tetapi opsi yang terbaik itu ada sesuai dengan permintaan soal. Dan di sini jawabannya yang C. Oke, hots banget, teman-teman. Bismillah, semoga teman-teman yang nonton di Al Faiz semoga bisa lulus dan terima sebagai ASN tahun ini. Amin. Yuk kita yel dulu biar makin semangat. 1, di Al Faiz selalu yang C, karena C itu cinta. Makasih teman-teman sekali lagi yang sudah subscribe, udah like, udah share, udah ngidupin lonceng juga biar nggak ketinggalan. Kalau udah ngidupin lonceng ya teman-teman, ya makasih sudah dukung kita. Semua kita selalu membuat konten-konten yang berkualitas membantu teman-teman seluruh Indonesia. Amin. Lanjut, soal nomor 2, dalam suatu perusahaan multinasional, keberagaman budaya dan latar belakang
karyawan menjadi bagian penting dari dinamika kerja sehari-hari. Peran implementasi sila kedua Pancasila yang paling efektif dalam menjaga keberagaman ini di tempat kerja adalah A. Menerapkan kebijakan yang adil dan setara. B. Memberikan ruang bagi setiap karyawan untuk mengekspresikan budayanya. C. Meningkatkan interaksi antar karyawan dari budaya yang berbeda. D. Mendorong keterlibatan karyawan dalam kegiatan sosial. E. Membentuk tim lintas budaya untuk mempromosikan kerjasama. Di sini kata kuncinya adalah peran implementasi sila kedua yang paling efektif. Kemungkinan ya itu ada peran-peranannya, tetapi mana yang paling efektif untuk soal ini, teman-teman? Silahkan, boleh. Oke, silakan teman-teman komen kalau sudah kita bahas. Kata kuncinya sekali lagi ya terkait keberagaman budaya dan latar belakang karyawan yang ada di dalam kantor ya. Nah, di sini peran implementasi, peran penerapan sila kedua yang paling efektif untuk menjaga keberagaman. Berarti harus ada keadilan ya secara kemanusiaan di sini, teman-teman ya. Harus ada kesetaraan ya, tidak boleh beda-bedain secara suku ya, kemudian secara budaya dan seterusnya, teman-teman. Fokusnya ke situ berarti. Nah, mana yang akan kita terapkan dalam kehidupan atau di tempat kerja, teman-teman? Nah, A. Menerapkan kebijakan yang adil dan setara dalam setiap aspek pengelolaan sumber daya manusia. Ini adalah suatu hal yang sangat penting ya, supaya kita bisa menjaga keberagaman tadi di lingkungan kantor. Kalau kita membeda-bedakan, tidak adil dan tidak setara, maka akan terjadi mesti konflik di situ, teman-teman. Maka ini adalah suatu cara yang efektif. Ya, kita akan cek dulu atau eliminasi opsi yang lainnya. B. Memberikan ruang bagi setiap karyawan untuk mengekspresikan budaya masing-masing. Memberikan ruang ini oke, tetapi kalau nanti tidak ada keadilan di situ ya itu kurang tepat juga. Maka A masih oke ya, B kurang tepat, teman-teman ya. Memberikan ruang bagi setiap karyawan untuk mengekspresikan budaya masing-masing adalah tindakan yang bagus, positif, yang mendukung keberagaman, tetapi tidak menjamin perlakuan nanti bakal adil atau tidak gitu ya. C. Meningkatkan interaksi antar karyawan dari budaya berbeda untuk menghindari konflik. Ini hal yang positif. Jebakan soal TWK terbaru tuh seperti ini gitu. Nah, teman-teman, fokusnya lebih pada pencegahan konflik daripada penerapan prinsip keadilan tadi kepada orang-orang ya, kepada para karyawannya. Maka ini kurang tepat. Mendorong keterlibatan karyawan dalam kegiatan sosial yang mencerminkan semangat, menurut aku ini kurang tepat untuk menjaga keberagaman ya, teman-teman. Membentuk tim lintas budaya untuk mempromosikan kerjasama, kurang tepat juga. Maka jawabannya yang A. Buat teman-teman yang pengen bahas soal video pendek yang misalkan short ya, ada di TikTok Alfaiz atau di Instagram. Boleh nanti kita siapin soal pembahasan dan juga nanti teman-teman bisa dapat latihan-latihan soal dan juga informasi seputar CPNS di situ ya. Kalau nanyain soal kelas, tryout atau buku, teman-teman bisa ke IG Privat Alfaiz atau ke Instagram pribadi aku yaitu Febri dan Faiz. Semangat ya. Lanjut. Semangat nasionalisme harus dijunjung tinggi oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Di bawah ini, tindakan yang paling efektif dalam meningkatkan rasa nasionalisme di lingkungan masyarakat adalah. Nah, ini hati-hati, soalnya penuh dengan jebakan, teman-teman. Jangan sampai kegocek ya. A. Mengadakan lomba kebersihan antar RT. B. Menyelenggarakan diskusi tentang pentingnya persatuan. C. Mengikuti upacara bendera setiap hari Senin di kantor. D. Mengorganisir kegiatan peringatan Hari Kemerdekaan. Atau E. Mengkritisi penggunaan bahasa asing yang berlebihan dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira jawabannya apa? Boleh komen, teman-teman. Hot banget soal ini. Semangat nasionalisme harus dijunjung tinggi oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Di bawah ini tindakan yang paling efektif. Berarti kemungkinan di bawah ini merupakan tindakan-tindakan untuk meningkatkan rasa nasionalisme. Tetapi mana yang paling efektif di lingkungan masyarakat? Boleh komen? Di post videonya boleh? Silakan. Kalau sudah kita bahas. Oke, berarti kata kuncinya udah jelas. Tindakan nyata yang paling efektif dalam meningkatkan rasa nasionalisme di lingkungan masyarakat ya, teman-teman ya. Mengadakan lomba kebersihan antar RT untuk meningkatkan kebersihan lingkungan. Ini fokusnya ke dalam kebersihan. Belum menunjukkan meningkatkan rasa nasionalisme di lingkungan masyarakat. Kurang tepat yang A. B. Menyelenggarakan diskusi tentang pentingnya persatuan. Masih oke. Tapi sepertinya mungkin bukan jawaban utama. Mengikuti upacara bendera setiap hari Senin ini ya oke sih, meningkatkan rasa nasionalisme. Tapi ini lebih kepada ya formal ya, kegiatan formal, mengikuti upacara bendera setiap hari Senin di kantor. Ya, tapi ini kan di lingkungan masyarakat, Kak. Ini di kantor, maka ini jebakan, Kak. Hati-hati teman-teman ya. Oke, masih B. Mengorganisir kegiatan peringatan Hari Kemerdekaan dengan melibatkan seluruh warga, lingkungan masyarakat. Oke banget yang ini. Mantep. Meningkatkan rasa nasionalisme. Pas ya. Mengkritisi penggunaan bahasa asing yang berlebihan, ini enggak ya. Maka jawabannya antara B dengan D. Tapi di sini bisa kita lihat, teman-teman ya. Menyelenggarakan diskusi tentang pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa bermanfaat untuk membangun kesadaran, namun lebih pada bersifat teoritis dan tidak selalu menghasilkan tindakan nyata yang berkelanjutan.
Nah, teman-teman, di opsi yang D, tindakan yang paling efektif karena melibatkan seluruh masyarakat. Ya, dalam aktivitas peringatan Hari Kemerdekaan ini bisa meningkatkan rasa nasionalisme kita. Seperti sekarang kegiatan-kegiatan 17 Agustusan ya, teman-teman ya. Maka jelas banget jawabannya yang D. Lanjut. Di Al-Faiz kita selalu membacakan testimoni, bukti real nyata, fakta teman-teman di berbagai medsos kita coba tampilkan ke teman-teman. Kali ini dari Instagram dari Kak Septiani Asri. Ya, dia komen di salah satu story kita, "Kak, adikku ikut Bimbel CPNS di daerahku, sama tutornya malah disuruh ngikutin tryout tanya Al-Faiz. Soalnya kata tutornya, soalnya Al-Faiz itu paling banyak mirip." Ya, betul sekali. Bukan cuma 1-2 orang, tapi ratusan ribu orang bilang kalau soal Al-Faiz itu paling mirip dengan tes ya, teman-teman ya. Bukan cuma di BUMN, di UTBK, tetapi kemarin di SKD 2024 yang SKD Gelombang 1 pun banyak banget yang bilang soal Al-Faiz paling mirip, teman-teman. Luar biasa. Aku jadi makin yakin buat fokus ngikutin Al-Faiz aja. Semoga berkah, Kak. Soal kita sudah update ya, TO ke 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sudah update, teman-teman. Ada di website privatalfaiz.id. Buktikan saja, teman-teman ya. TO yang terbaru itu TO 11. Cek aja video ini launching, mungkin TO-nya juga sudah launching. 1, 2, 3, 4 on proses ya. Nanti kalau kita udah update, kita kabari teman-teman ya. Alhamdulillah, saya dapat nilai 449. Wow, mantep SKD IPDN. Terima kasih, Kak. Dia udah ikut TO dan kelas online. Kelas online kita DEF semuanya sudah full. Teman-teman tenang aja. Semua fasilitas kelas online itu akan dapat di rekaman kelas online. Kecuali satu live kelasnya aja. Nanti live kelasnya berupa rekamannya. Tapi soal modul rekaman semuanya ada di rekaman kelas ya. Di website privatalfaiz.id, teman-teman. Mantep. Luar biasa. Lanjut lagi. Ini banyak banget ya. Wah, luar biasa. Persis dengan Theo Al-Faiz. Luar biasa kakaknya. Mantap. Oke, for your information, sekarang Akademi Tiani pakai soal SKD, luar biasa, betul Kak. Nah, persis banget sama Sekdin, wah mantep. Ini dari kakaknya, TKP sama TWK-nya hots banget Kak. Tentunya yang pecahan nggak ketemu ternyata kurang fokus, wah luar biasa. Kalau mau benar-benar SKD benar harus nonton Al-Faiz, Masya Allah. Sama coba TO-nya sih, dari Sekdin tuh tahun kemarin cuma nonton konten Al-Faiz 415 walaupun belum lanjut ke tahap selanjutnya. Semangat guys, semoga berkah selalu buat teman-teman yang nonton di Al-Faiz ya. Buku kita yang cetakan ke-9 yang paling terbaru. Nanti ada bonus note-nya sama bonus pembatas buku juga. Sama kelas online dari buku juga ada, teman-teman. Jadi teman-teman tetap kebagian kelas online kita. Ada rekamannya kalau nggak kebagian kelas online-nya, teman-teman ya. Ini bonus dari bukunya, teman-teman ya. Ini pembeliannya ada di kolom deskripsi. Pre-ordernya hari ini sudah tembus 5.000 lebih ya. Semoga teman-teman kebagian karena kita cuma cetak 10 ribuan, teman-teman ya. Oke, luar biasa. Semangat buat semuanya. Lanjut. Secara umum, tujuan bela negara adalah untuk mewujudkan sikap dan perilaku yang mendukung sistem pertahanan negara. Salah satu nilai utama dalam bela negara adalah kesadaran berbangsa dan bernegara. Bagaimana kesadaran ini seharusnya diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari? Boleh teman-teman komen yang mana kira-kira? Apakah A, aktif mengikuti kegiatan sosial di lingkungan sekitar? B, menghormati perbedaan dan menjaga kerukunan antar suku, agama, ras? C, mengutamakan kepentingan nasional dan dalam setiap keputusan yang diambil. D, menunjukkan semangat nasionalisme yang dengan mengikuti berbagai acara formal. Atau E, mengkritisi kebijakan pemerintah yang dirasa tidak sesuai. Boleh komen teman-teman, silakan komen di kolom komentar ya, biar kami juga tahu teman-teman siapa aja nih yang sering komen, sering ikut ngerjain kalau kita bahas videonya. Teman-teman boleh ya, silakan, boleh banget. Oke, kalau sudah, tentukan jawabannya, tulis di kolom komentar atau live chatnya teman-teman ya. Kita bahas. Tujuan utama bela negara adalah untuk mewujudkan sikap dan perilaku yang mendukung sistem pertahanan negara. Salah satu nilai utamanya adalah kesadaran berbangsa dan bernegara. Bagaimana kesadaran ini harus diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kesadaran berbangsa dan bernegara dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya sebagai bagian dari bela negara. Nah, kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan salah satu unsur penting dalam materi bela negara, teman-teman. Artinya, kalau orang memiliki kesadaran bela negara, maka ya dia paham dan memiliki penghayatan mendalam tentang identitas negaranya, tanggung jawab dia, perannya sebagai warga negara itu apa, karena dia memiliki kesadaran tadi dalam membela dan menjaga keutuhan, kedaulatan, serta kehormatan bangsa dan negara. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari, jawaban yang paling tepat adalah yang B, teman-teman ya. Nah, kenapa yang B? Menghormati perbedaan dan menjaga kerukunan antar suku, agama, ras, golongan di setiap kesempatan. Ini adalah bentuk kita membela negara. Dengan kita menghormati perbedaan, menjaga kerukunan, akan mendukung bela negara tadi, teman-teman, akan mendukung persatuan dan kesatuan. Karena kalau kita tidak saling menghormati, akan timbulnya perpecahan tadi. Nah, maka itu akan menjadi ancaman di negara ini, teman-teman. Nah, sedangkan yang A, aktif mengikuti kegiatan sosial di lingkungan sekitar untuk membangun koneksi, ini bukan menandakan kesadaran berbangsa dan bernegara, teman-teman. Sedangkan yang C, mengutamakan kepentingan nasional ya dalam setiap keputusan yang diambil meskipun terkadang mengorbankan kepentingan individu. Ini kurang tepat karena mengorbankan
menunjukkan semangat nasionalisme dengan mengikuti berbagai acara formal. Ini juga belum menunjukkan kesadaran berbela negara tadi ya. Yang E, mengkritisi kebijakan pemerintah yang dirasa tidak sesuai, juga kurang tepat teman-teman. Maka jawabannya yang B. Lanjut. Dalam konteks sistem integritas nasional, pendekatan yang paling ideal dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia adalah A, menghukum para pelaku korupsi, B, membangun sistem pencegahan korupsi, C, memastikan tujuan pembangunan nasional, D, mendorong kerjasama internasional, atau E, mengedepankan transparansi. Nah, teman-teman perlu tahu yang belum tes, sebentar lagi akan tes ya, bahwa soal terbarunya modelnya seperti ini, opsinya positif semua, bagus semua, tapi tidak semuanya itu sesuai dengan permintaan soalnya. Kalaupun memang sesuai, maka nanti dicari mana yang paling sesuai atau yang paling efektif, teman-teman. Oke, artinya nonton Al-Faiz teman-teman sudah tahu ya. Jangan lupa aktifin loncengnya, biar kalau kita upload video baru, teman-teman tahu ya. Oh, ternyata Al-Faiz upload video baru nih. Oke, silakan teman-teman kira-kira jawabannya apa? Yang nggak kebagian kelas online bisa beli buku Al-Faiz, nanti dapat bonus kelas online ya. Nah, secara materi ya kurang lebih sama, tetapi nanti dalam soal dan penyampaiannya aja nanti yang akan berbeda, karena kelas online itu materinya cukup banyak teman-teman ya. Oke, kalau di buku nanti sekitar 10 pertemuan. Oke, silakan teman-teman kalau sudah kita bahas. Pendekatan yang paling ideal dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, teman-teman bisa cek di sini, menghukum para pelaku korupsi. Nah, ini bukan pendekatan yang paling ideal dalam upaya pemberantasan. Ya, ini udah terjadi. Nah, yang lebih tepat untuk memberantas berarti kan kita lakukan pencegahan. Nah, kan di sini kan ini pelakunya, pelakunya dihukum, tetapi nanti yang benar-benarnya enggak juga berarti kurang efektif. Nah, kalau pencegahan ini kan berarti untuk mencegah, berarti kita cari pelakunya, gitu. Kemudian cari bandar-bandarnya juga. Ini secara komprehensif menyeluruh teman-teman ya. Oke, ini paling oke. Memastikan tujuan pembangunan, mungkin ini lebih kepada bukan pencegahan, tetapi nanti tujuannya setelah korupsi itu diberantas ya teman-teman. Mendorong kerjasama internasional, ini penting ya opsi yang D, tapi menekankan kerjasama internasional untuk mendukung pemberantasan korupsi, namun bukan prioritas utama dalam membangun sistem integritasnya. Jadi lebih kepada B ya untuk pencegahannya ya. Yang E, mengedepankan transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan prinsip utama dalam pengelolaan negara. Ini lebih kepada administrasi sih, bukan sih teman-teman ya. Jadi lebih kuat ya, B ini mencakup seluruhnya teman-teman. Maka jawabannya yang B. Oke, 5 soal kira-kira teman-teman benar berapa, salah berapa, komen di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut. Pak Denis adalah seorang guru honorer di daerah yang sangat terpencil dan minim fasilitas. Namun Pak Denis tidak pernah mengeluh dan tetap bersemangat untuk mengajar ya murid-murid di sana meskipun hanya mendapatkan upah yang sedikit. Dari pernyataan di atas, sikap Pak Denis mencerminkan apa? Sikap semangat, sikap rela berkorban, sikap patriotisme, sikap bela negara, sikap nasionalisme. Ini hot sih, jebakan sih teman-teman ya. Kalau kayak gini biasanya tipsnya adalah lihat alasannya. Alasannya apa? Itu alasannya mendukung banget dari permintaan soalnya. Komen dan berikan alasan yang tepat di kolom komentar teman-teman. Makasih yang udah pakai buku kita. Kelas kita sudah full semuanya, tryoutnya masih tersedia. Silahkan cek aja di website privatalfaiz.id. Makasih yang sudah sampai, udah like, udah share. Semoga berkah teman-teman. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, semangat.